kalau ini bagaimana Pak? Ada polisi yang diperiksa Pak? Pak, konstruksi perkara seperti apa Pak? Ya, Bung. Yang mana nih? Saya Narga gini. Hanya 2 pertanyaannya. Ini sudah tahu malam ya. Ya, silakan. Satu. Izin Pak, kami dari Tribun Sebentar. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Ini penetapan tersangkanya di kasus apa ya Pak? Kasus yang tadi siang kami sampaikan TPPU. Pak, tolong jelaskan konstruksi perkara Pak. Pak, tolong konstruksi perkara sejauh Pak. Andi dari data-data Pak, untuk modus yang digunakan sama Pak Febri itu apa ya Pak? Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Sama terakhir, kalau boleh tahu kerugian negara, kerugian keuangan negara sama kerugian perekonomian negara itu kenapa? Sama terakhir kalau boleh aja Pak, kenapa rompinya, kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja. Baik, saya rasa sudah cukup komprehensif ya. Oke, baik ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak, ini terkait asabri atau apa Pak? Wah, nggak jelas kasus terkait kasus. Pemirsa, baru saja dilakukan konferensi pers dengan awak media, yakni Jamwas Rudi Margono menyebutkan bahwa mulai hari ini tanggal 24 Juli 2026 pada hari Jumat, FA atau Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU dengan jabatannya sebagai pejabat struktural negara. FA atau Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan mulai hari ini tanggal 24 Juli 2026. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dengan masa penahanan selama 20 hari mulai hari ini yang ditempatkan di Rutan KPK Jakarta Timur. Jamwas Rudi Margono menyatakan bahwa mengapa Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan KPK karena yang bersangkutan sudah banyak menangani kasus-kasus di kejaksaan. Dan atas nama proses akuntabilitas, transparansi, dan menjamin peradilan berjalan dengan baik dan bentuk sinergitas antara kejaksaan dan juga KPK. Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026, dan ditahan di Rutan KPK Jakarta Timur
selama 20 hari ke depan atas dugaan kasus TPPU dalam jabatannya sebagai pejabat struktural di Kejagung atau Kejaksaan Agung. Jamwas Kejaksaan Agung Rudi Margono juga menyebutkan Febri Adriansyah tidak dikenakan rompi tahanan karena sudah malam. Sehingga melalui visual yang tadi kami juga saksikan bersama ketika Febri Adriansyah berjalan keluar dan menuju ke mobil, Febri Adriansyah masih mengenakan batik yang juga dikenakannya dari siang hari, di mana Febri Adriansyah tadi datang di Kejaksaan Agung pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU atau tindak pidana pencucian uang dan dirinya diperiksa oleh tim 9 atau penyidik dari Kejaksaan Agung dari pukul 14 hingga pada pukul 19 atau pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kuasa hukum Febri Adriansyah menyebutkan bahwa ada sekitar 20 hingga 30 pertanyaan yang dicecarkan kepada Febri Adriansyah saat dirinya ditetapkan atau sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Kami sempat memantau pergerakan di Kejaksaan Agung bahwa pada pukul 23.06 waktu Indonesia bagian Barat, mobil tahanan Kejaksaan berwarna hijau sudah meninggalkan lobi atau pelataran dari Kejaksaan dan bergerak menuju rutan KPK. Dan visual yang Anda saksikan saat ini, yakni awak media sedang menunggu kedatangan Febri Adriansyah di rutan KPK. Baik, sudah ada rekan kami di rutan KPK, ada Bianca Sumendap. Selamat malam, Bianca. Bianca, seperti apa suasana saat ini di rutan KPK? Apakah Febri Adriansyah sudah datang atau sudah sampai di rutan KPK? Ya, selamat malam Fatma dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan terkini di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa saat ini Febri Adriansyah sudah tiba. Tepatnya sekitar pukul 23:21 dan saat ini kami tengah menunggu begitu untuk doorstop ataupun konfirmasi lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat Fatma dari tadi yang pada saat tersangka Febri Adriansyah tiba, ini ia tidak mengenakan rompi tetapi mengenakan batik. Dan tadi juga disampaikan oleh pihak dari Jamwas Rudi Margono begitu menyampaikan alasan lantaran prosesnya sendiri ini. Dan kalau kita lihat juga, kalau kita lihat dari proses Febri Adriansyah yang pada saat proses menangani berbagai kasus selama bertugas dan juga penempatan disampaikan alasan di rutan KPK ini dilakukan dengan pertimbangan. Pertama adalah memberikan perlindungan terhadap yang bersangkutan dan juga melihat begitu dari setiap prosesnya, dan disampaikan bahwa penyidik menegaskan perkara yang saat ini ditangani terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan saat ini pemirsa kalau kita lihat tadi yang disampaikan juga oleh Febri Adriansyah yang menyampaikan bahwa meminta begitu terkait dengan proses ini dapat dilakukan secara kooperatif begitu. Dan disampaikan juga kalau kita lihat dari proses pemeriksaan yang sudah berjalan sekitar 5 jam dimulai dari pukul 2 siang hingga tadi sekitar pukul 7 malam, dan status yang disampaikan bahwa sudah dipastikan begitu status dari Febri Adriansyah ini dipastikan menjadi tersangka.
Dan juga Fatma serta pemirsa, kalau kita lihat dari proses terhadap Febri Adriansyah, di mana pihak dari Febri Adriansyah mengharapkan begitu, disampaikan juga oleh pihak kuasa hukum bahwa Febri Adriansyah ini kooperatif begitu mengikuti dan memenuhi begitu panggilan dari Kejaksaan Agung, dan juga proses yang adanya pertanyaan sebanyak 20 hingga 30 pertanyaan, dan di mana pihak dari Febri Adriansyah disampaikan juga menjawab begitu, khususnya untuk sejumlah pertanyaan, yang mana kalau penjelasan dari pihak dari kuasa hukum sendiri ada 3 sprindik, 1 penetapan tersangka, selanjutnya juga meminta begitu kuasa hukum dari Febri Adriansyah juga menjelaskan begitu, meminta terkait dengan kejelasan dan tuduhan pasti dari Febri Adriansyah dan diperlukan begitu pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya juga Fatma, kalau kita lihat dari pernyataan begitu yang disampaikan oleh Febri Adriansyah, yang menyampaikan mengikuti begitu arahan dari pimpinan. Oleh karena itu dia akan mengikuti keseluruhan secara dari pemeriksaan ini dan akan bersikap kooperatif begitu. Dan kalau kita lihat juga Fatma, memang untuk terkait begitu dengan penahan dari Febri Adriansyah ini diperkirakan ini akan sekitar 20 hari begitu, dan itu dia informasi yang dapat kami sampaikan, Fatma. Baik, Bianca, lalu apakah ada pergerakan di sana? Karena sebelumnya Anda mengatakan bahwa pada pukul 23:21 Febri sudah sampai di rutan. Lalu saat ini apakah apa yang ditunggu oleh awak media di rutan KPK? Baik, Bianca. Ya, Fatma, kalau kita lihat memang untuk sejauh yang dapat kami sampaikan bahwa kami awak media tengah menunggu begitu untuk adanya doorstop, sisi doorstop ini. Tengah menunggu begitu untuk adanya doorstop, sisi doorstop ini, di mana kalau berdasarkan pantauan kami, ini baru saja tiba kuasa hukum dari Febri Adriansyah di rutan KPK, dan ini kami akan tunggu apakah begitu akan ada penyampaian begitu yang disampaikan kembali oleh pihak dari kuasa hukum. Dan kalau kita lihat Fatma dan pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yang mana kasus yang sebelumnya ini ditangani oleh pihak Polri lalu dilampahkan begitu kepada pihak Kejaksaan Agung, lalu juga diadakan begitu joint cooperation atau dilakukan secara bersama-sama, dan saat ini Febri Adriansyah yang ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan tiba begitu tepatnya pada pukul 23:21. Dan sebagai penambahan informasi juga Fatma dan pemirsa, bahwa di mana dugaan yang dilakukan oleh Febri Adriansyah, yang mana ia ditemukan begitu sebanyak 74 kg emas dan adanya barang bukti lainnya, yakni ada uang tunai sebanyak dan juga uang valuta asing begitu. Dan kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Febri Adriansyah, bahwa ia menyampaikan, menegaskan bahwa ia sudah diperiksa sebagai tersangka dan mengikuti begitu sejumlah pemeriksaan yang dituturkan juga oleh pihak kuasa hukum, bahwa ada sebanyak 20 sampai 30 pertanyaan yang diajukan. Dan tadi kalau kita lihat Fatma dan pemirsa, bahwa Febri Adriansyah meminta begitu untuk kasus yang menjeratnya ini untuk diselidiki lebih lanjut, bahwa sejumlah alat bukti yang diajukan ini perlu didalami dan juga dikonfirmasi begitu, sehingga ia meminta untuk proses ini didalami lebih lanjut. Dan juga bahkan Fatma, kalau kita lihat di terakhir pada pernyataan yang dia sampaikan, bahwa ia menyampaikan bahwa ia merasa dikriminalisasi dan ia meminta untuk dilakukan begitu proses penyelidikan lebih lanjut. Dan pemirsa, memang kalau kita lihat tadi juga dari proses pemeriksaan yang berlangsung begitu selama 5 jam, dan juga kalau kita lihat begitu dari apa yang disampaikan terkait dengan alasan penahanan
di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi atau rutan KPK bahwa Febri Adriansyah ini pernah menangani begitu berbagai kasus besar selama bertugas, dan penempatan di rutan KPK ini dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Dan kalau tadi yang disampaikan juga, penyidik menegaskan bahwa perkara yang ditangani ini berkaitan begitu khususnya terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan juga Febri Adriansyah juga tadi yang disampaikan juga oleh pihak kuasa hukum meminta begitu penyelidikan lebih lanjut, meminta untuk pihak-pihak untuk memastikan begitu bahwa proses ini bisa didalami juga. Tetapi kalau kita lihat Fatma dan pemirsa, memang kasus ini juga mendapat perhatian dari sejumlah pihak, di mana juga Komisi 3 DPR RI juga melakukan juga memastikan untuk memantau begitu terkait dengan kasus ini. Dan kalau kita lihat juga yang disampaikan dari pihak Febri Adriansyah akan memastikan begitu bersikap kooperatif mengikuti jalannya proses pemeriksaan dan juga penyidikan, dan menghormati begitu terkait dengan kredibilitas dari institusi baik dari Kejaksaan Agung maupun juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tadi juga disampaikan bahwa terkait dengan sprindik ini ada 3 sprindik umum dan 1 penetapan tersangka. Dan juga kalau kita lihat dari Kejaksaan Agung sendiri juga menerbitkan, Fatma, 3 sprindik umum penetapan tersangka untuk dugaan TPPU. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum, meminta kejaksaan menjelaskan secara terang begitu terkait dengan apa yang terhadap dugaan TPPU yang dilakukan oleh kliennya Febri Adriansyah. Tetapi kalau kita lihat juga di mana kasus ini sudah berlangsung tepatnya dari 8 Juli 2026, dan di mana proses yang sebelumnya dilakukan oleh pihak Polri lalu dilanjutkan terhadap pihak Kejaksaan Agung. Dan kalau kita lihat juga pemirsa, di mana Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mempercayakan begitu untuk kasus ini diusut langsung oleh kepada tim 9, di mana tim khusus begitu yang berisi 9 jaksa senior yang memiliki begitu bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kalau kita lihat juga keputusan itu untuk memastikan bahwa proses terhadap Febri Adriansyah ini transparan dan dipastikan bahwa sesuai begitu. Dan juga kalau kita lihat pemirsa, ini juga mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk kasus ini bisa diusut secara transparan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.